Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda, dan kali ini dalam program Bisnis Bali News, sebuah program yang mengulik tentang persoalan ekonomi bisnis ya. Dan kali ini kita mengaitkan dengan dirilisnya data statistik oleh BPS, di mana terdapat angka kemiskinan di Bali yang kemarin diumumkan oleh BPS Provinsi Bali ada peningkatan. Dan data lain memperlihat walaupun hanya 0,7% itu per Maret 2020 ya. Tentu ini sudah berjalan beberapa bulan, nanti akan September diumumkan lagi, kita tidak tahu akan sedalam apa atau setinggi apa nanti pertambahan kemiskinannya. Dan kira-kira aspek kependudukan dalam hal ini seperti apa, kemudian kira-kira bagaimana caranya atau ada tawaran solusi untuk menekan dampak ekonomi dari COVID ini dari sudut atau dari perspektif kependudukan. Dan saya akan mewawancarai Bapak Dr. Igusti Murjanayasa SEMSI. Beliau adalah Kepala Pusat Penelitian Kependudukan UNUD dan tentu adalah dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis dan juga Ketua Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia Cabang Bali. Swastiastu. Swastiastu. Kena lagi. Ya. Penting sehat dulu. Yang penting sehat. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu ya. Baik, Pak Mur, kalau kita bicara tentang data statistik yang ada peningkatan angka kemiskinan, sudah Pak Mur prediksikah sebelumnya ini akan terjadi? Oke. Baik, pemirsa Bali TV yang kami hormati, semoga kita sehat semua dan mari kita terapkan standar COVID-19 yang sudah dicanangkan pemerintah dan kita taati itu, karena kondisi COVID-19 sekarang masih terlihat meningkat dan ini kita harus waspadai semua. Kewaspadaan ini terutama untuk Bali dari sisi kependudukan itu ada hal-hal yang memang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah Bali itu termasuk 5 provinsi di Indonesia yang sudah masuk pada provinsi lansia. Dan kita tahu bahwa ketika masuk pada provinsi lansia ada struktur umur di mana cukup banyak, lebih dari 10% penduduk yang berumur usia lanjut, dan ini sangat rentan terhadap penyakit-penyakit degeneratif, dan kalau ini menumpangi ya terkait dengan COVID-19 ini akan sangat fatal akibatnya. Nah, oleh karena itu kerawanan kita terkait dengan ini perlu kita waspadai betul. Oleh karena yang intinya adalah kurangi perjalanan dan kumpul-kumpul terutama di usia lanjut ini, nah, dan juga termasuk anak-anak. Yang itu. Nah, yang kedua adalah kewaspadaan kita terkait dengan COVID-19 ini untuk Bali adalah termasuk salah satu provinsi yang maju di Indonesia, dan ini menjadi tujuan para migran untuk datang. Dan mereka-mereka yang datang ke Bali ini adalah terutama berasal dari daerah-daerah yang selama ini termasuk adalah epicentrum dari COVID-19. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan juga Nusa Tenggara Timur. Nah, ini adalah provinsi-provinsi yang kita termasuk epicentrum yang justru banyak datang ke Bali. Nah, oleh karena itu kemungkinan tentang transmisi terkait dengan aspek-aspek kerumunan orang dan sebagainya itu sangat tinggi. Jadi kewaspadaan kita tinggi. Kita tidak melarang orang datang untuk ke Bali, tetapi kewaspadaan kita untuk menerapkan standar-standar COVID-19 ini sangat penting terkait dengan aspek-aspek ini. Karena kita tahu siapa yang menularkan dan sebagainya, kita tidak tahu ya. Ya, dan oleh karena itu orang yang tertular juga setelah dites baru tahu kan. Nah, ini juga sangat penting di kita, dan terlihat bahwa prediksi saya pada bulan Maret yang lalu, kalau kita kurang berhasil mengendalikan aspek-aspek mudik dan kemudian arus balik, itu akan menyebabkan COVID-19 gelombang kedua di Bali. Dan ini sudah menunjukkan hasilnya. Sudah menunjukkan hasilnya. Kita sementara tempo hari sudah dipuji oleh pusat dan seterusnya karena keberhasilan kita mengendalikan itu, tetapi setelah arus balik itu ternyata sudah mulai kelihatan kita kenaikan lagi, yang menunjukkan bahwa ada aspek-aspek yang kita perlu waspadai. Nah, yang kedua ada yang penting sekali yang perlu kita waspadai. Peningkatan ini juga kita perlu pahami sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang melakukan percepatan dan juga peningkatan cakupan dari swab. Nah, ketika kita melakukan lebih kreatif untuk
melakukan tes ini makin meluas dan seterusnya, itu memang dampaknya makin banyak orang yang kita akan jumpai seperti itu gitu. Jadi peningkatan, peningkatan jumlah kasus positif yang sekarang ya Pak. Positif sekarang, dan kita harus pahami seperti itu. Tetapi tidak berarti kita harus mengurangi dan mengenorkan aspek-aspek untuk peningkatan kewaspadaan itu melalui tes dan seterusnya. Baik. Nah, yang paling penting adalah bagaimana membangun partisipasi masyarakat untuk mengikuti standar-standar COVID-19. Baik. Itu untuk penanganan COVID-nya ya. Kita tentu tidak berharap bahwa akan terus meningkat, justru menurun. Tapi tadi berkaitan dengan kemiskinan tadi yang akan yang meningkat ya. Tentu dampak ekonominya memang arahnya ke situ. Nah, bagaimana Pak Mur melihat ini? Walaupun masih 0,17% ya kalau tidak salah, ini kan masih kecil. Tapi ini bulan Maret. Nah, next September akan keluar lagi. Sementara kan pariwisata Bali ini sudah sangat terdampak. Gimana Pak Mur melihat? Konfirmasi terhadap COVID-19 khususnya di Bali ini itu mulai diketahui pada bulan Maret. Nggak salah pada tanggal 10. 10 Maret sudah mulai terkonfirmasi, dan kemudian sekarang pada bulan Juli ya sekarang Tetapi tes statistik kemarin itu masih pada bulan Maret. Bulan Maret. Nah, tingkat kemiskinan yang relatif meningkat di 0,17 itu masih relatif kecil, karena kita di Bali ini termasuk yang paling nomor 2 berhasil di Indonesia untuk menekan kemiskinan. Tapi kewaspadaan kita tinggi sekali. Apa sebabnya? Karena ketika COVID-19 ini terjadi, itu yang pertama, orang yang tadinya miskin walaupun relatif masih rendah waktu itu yang di awal, tetapi dengan COVID-19 ini yang dimulai bulan Maret tadi, itu banyak sekali pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja itu memutuskan hubungan kerja sendiri juga ada, yang punya kerjaan sendiri memutus hubungan kerja sendiri ada juga yang dirumahkan, kemudian ada juga yang di PHK, dan semua ini dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa terhadap peningkatan kemiskinan. Kalau tadi di bulan Maret baru di bulan Maret. Kira-kira nanti pengumuman di September nanti mungkin bisa pada September nanti saya perkirakan akan 3 kali lipat. 3 kali lipat. Perkiraan saya sekitar itu. 3 kali lipat. Kalau diperkirakan dari jumlah total orang jumlah kemiskinan, kalau 3 kali lipat itu berapa kira-kira Pak? Nah, mungkin 100, lebih. Sekarang aja sudah berapa kemarin prediksi ya? Hampir 100-an ya. 100-an ya. Tempo hari kalau kita 120.000 ya. 35, jadi lebih mungkin akhirnya bisa lebih ya. Kalau kita 2% sekitar saya perkirakan kemarin sekitar 5%-an. 5%. Ya. Nah, dan kalau Pak Mur melihat di Bali kira-kira secara dibandingkan dengan nasional apakah akan lebih tinggi jumlah peningkatan kemiskinan kita dibandingkan daerah lain? Karena kita kan pariwisata ini, Pak Mur. Jadi pariwisatanya sudah diharap kondisi perekonomian Bali itu memang dominasinya kan pariwisata. Dan banyak sekali sekarang di daerah, makanya ada suatu fenomena baru di mana kemiskinan biasanya lebih banyak muncul di pedesaan. Tetapi dengan dampak COVID-19 ini, yang terkena dampak itu adalah orang-orang yang di sektor jasa, kemudian di perkotaan, lebih banyak di perkotaan. Nah, sehingga ada kemungkinan itu kemiskinan sektor perkotaan akan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Malahan sekarang orang-orang yang di kota yang terkena PHK, jadi kemiskinan di perkotaan nanti yang akan muncul adalah satu, mereka yang tadinya memang miskin, yang memang selama ini sudah menjadi penanganan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah mereka-mereka yang miskin baru. Miskin baru ini disebabkan karena PHK. Kemudian yang kedua yang disebabkan karena dirumahkan, atau yang seperti tadi ada yang mem-PHK diri, kemudian yang tidak punya pekerjaan karena selama ini kerjaannya tidak menentu dan sebagainya. Itu adalah yang rentan yang menyebabkan menambah jumlah penduduk miskin di kemudian hari tempo hari. Kalau dulu ada istilah OKB, orang kaya baru. Kalau sekarang ini akan ada orang miskin baru. Nah, saya berharap juga dengan munculnya kreativitas anak-anak muda itu, ada itu juga yang bisa bertahan lebih banyak dan seterusnya. Ada yang bisa bertahan, tetapi banyak sekali yang memang terdegradasi karena itu. Nah, penyebab berikutnya adalah karena ketika COVID-19 ini banyak aktivitas-aktivitas yang akhirnya tertunda. Kemudian distribusi logistik juga itu disebabkan karena faktor-faktor hambatan transportasi segala macam yang kita memang tidak selancar dulu ya, walaupun pemerintah mengambil kebijakan bahwa untuk logistik memang disiapkan ya, transportasi dan sebagainya, tetapi kan tidak selancar dulu. Dan juga produk-produk yang kita harapkan sebenarnya lebih mudah didapatkan seperti dulu-dulu tidak sekarang tidak gitu. Jadi lebih terbatas. Nah, sehingga kita bisa merasakan bahwa harga-harga beberapa komoditi itu memang naik. Nah, jadi ada 2 faktor jadinya. Satu tertekan karena faktor pekerjaannya, yang kedua tertekan karena faktor-faktor kenaikan beberapa harga produk tadi. Nah, 2 ini adalah
menambah jumlah kemiskinan. Oke. Ya. Pak Mur, kalau kita melihat dari struktur kependudukan kita di Bali dan dikaitkan dengan tadi kan ekonomi sangat terpengaruh oleh pariwisata kita. Tapi kalau dari struktur kependudukan kita punya peluang tidak untuk katakanlah minimal untuk menekan meroketnya jumlah kemiskinan di Bali? Mungkin karena ada lebih banyak orang milenialnya atau kita sekarang memasuki sebuah era yang disebut dengan era adaptasi, era kebiasaan baru. Saya lebih menekankan pada sekali lagi adaptasi kebiasaan baru. Ya, hati-hati dengan new normal dan sebagainya, karena orang berpikir bahwa ketika new normal kebebasan mulai muncul, gitu kan? Nah, ini sebenarnya dilema bagi kita semua. Di banyak negara mengalami hal yang sama. Ketika bahwa kita melakukan lockdown, penekanan atau standarisasi terhadap pelaksanaan COVID-19 yang agak lunak, lebih ketat sekali, dan khususnya yang ketat sekali itu tertutup. Nah, kita kan mengambil yang tengah-tengah sebenarnya. Dilematis sebenarnya. Dilematisnya kenapa? Karena ketika aktivitas-aktivitas ekonomi dan juga aktivitas yang lainnya dibuka, itu memungkinkan bahwa aktivitas pertemuan orang, kerumunan orang itu makin tinggi. Nah, itu yang menyebabkan, kita tahu salah satu penyebab dari percepatan penularan dari COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, ketika itu terjadi dan kita melakukan adaptasi baru, apa yang disebut dengan adaptasi baru? Adaptasi baru itu sebenarnya kita satu era sekarang di mana ini kita buka aktivitasnya, tapi di satu sisi kita harus secara ketat juga untuk menerapkan standar kesehatan COVID-19. Nah, ini bedanya gitu. Ada era baru, kemudian kita harus menyadari bahwa kita harus menerapkan standarisasi kesehatan COVID-19 seperti sekarang ini. Jaraknya udah 1,5 meter dalam COVID kita sudah berdekatan, Pak. Iya, ini yang harus kita. Nah, ini kita harus pakai masker kan begitu. Nah, ini sementara supaya suaranya tidak tersendat kita ini kan. Dan wajah gantengnya nggak kelihatan juga. Iya. Nah, ini penting sekali. Artinya adalah ini apa yang terjadi ketika COVID-19 ini meningkat, proses penyadarannya adalah yang sangat penting untuk kita semua. Karena sekali lagi dari konsep ekonomi pembangunan, dan saya yakin jadi konsep-konsep yang lain, bahwa suatu kebijakan itu akan berhasil. Suatu kebijakan akan berhasil. Jangan kita menilai pemerintah saja ya. Suatu kebijakan akan berhasil ketika mereka yang terkena kebijakan itu berpartisipasi untuk mendukung kebijakannya. Ada partisipasi. Ya, nah pertanyaannya adalah bagaimana partisipasi kita, gitu kan sekarang. Jangan hanya menyalahkan pemerintah gitu ya. Jangan hanya menyalahkan pemerintah. Pemerintah memang ada mengeluarkan kebijakan, tapi kebijakan itu untuk kita sebenarnya. Nah, ini penting sekali. Saya kira proses inilah yang di Indonesia itu lemah. Betul. Ya, proses penyadaran. Ini kita harus menyadari semua ada kejadian seperti ini, dan kita harus pahami ini sangat berbahaya bagi kita semua, dan untuk bisa menanggulanginya adalah dari kita semua. Jadi itu yang saya kira sangat penting. Dan kalau kita tadi menginginkan bagaimana COVID-19 ini bisa ditekan dan sekaligus adalah menekan juga angka kemiskinan, memang mau tidak mau kita harus mengambil adaptasi kebiasaan normal ini untuk mengambil aktivitas yang memungkinkan kita juga harus menerapkan standarisasi kesehatan. Termasuk juga membuka pariwisata walaupun dengan membuka pariwisata karena Bali mau tidak mau harus pariwisata, Pak. Ya, mau tidak mau kunci ininya Bali itu kan di pariwisata. Dan dia adalah sebagai motor multiplier effect, akselerator untuk perkembangan ekonomi Bali. Nah, harus disadari betul itu. Nah, sehingga ketika itu dibuka, maka yang lain-lain itu akan terasa. Saya beberapa kali observasi di beberapa pasar rakyat, itu ternyata di pasar rakyat itu sangat terkait dengan pariwisata juga. Saya tanya sekarang, Ibu jual ayam, kenapa jual ayamnya tidak sebanyak yang kemarin? Pak, ini ada beberapa yang sebenarnya bagian dari limpahan ketika pariwisata dibuka. Katakan saya mencari produk ati ayam, sulit sekali. Ya, kenapa tidak ada ati ayam itu? Ini pariwisatanya nggak buka, Pak. Loh, apa hubungan pariwisata dibuka dengan ati ayam, kan begitu? Nah, inilah dia. Ya, karena di hotel-hotel mungkin ati ayam tak dijual kan? Tak dijual. Nah, itu limpahannya ke pasar rakyat. Ya. Sangat terkait, dan ya semacam solusinya juga sebenarnya bagaimana kita bisa tetap produktif tapi sehat gitu ya, yang seperti yang tadi adaptasi kebiasaan baru itu harus dilaksanakan. Itu yang paling penting. Ini juga ke depan, ini kan kita satu pengalaman mungkin ya, satu era di mana
era ini adalah tidak hanya memporak-porandakan ekonomi, tetapi juga tatanan-tatanan kehidupan yang luar biasa. Dan Bank Dunia sudah memberi catatan bahwa COVID-19 ini adalah menyebabkan porak-porananya tatanan kehidupan, bukan hanya ekonomi. Kita harus siap-siap lagi dengan memasuki adaptasi kehidupan yang baru. Baik, terima kasih Pak Mun atas waktunya. Saya kira mungkin ini bisa juga memberikan kita gambaran dan upaya-upaya kita bersama sebenarnya untuk tingkat kemiskinan yang meningkat, tidak hanya mengandalkan pada kebijakan pemerintah, tapi juga upaya kita bersama-sama untuk tetap produktif gitu ya, tapi menekankan juga pada protokol kesehatan. Mudah-mudahan ini bisa tidak meroketkan jumlah kemiskinan di Bali, tapi ya minimal meningkatlah, tapi tidak semeroket yang seperti yang di Bali. 3 kali lipat ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya sampai 3 kali lipat. Baik. Sekali lagi harapan kita semua kalau semua kita memanfaatkan peluang sedemikian rupa di tengah kondisi yang sulit, itu dia. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Mun, dan terima kasih pemirsa Bali TV. Sampai jumpa di terima kasih semuanya. Oke.